Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga tetap senang, gembira, dan semangat dalam belajar. Di sini saya akan melakukan pengembangan pembelajaran pada tema 9, subtema 1, pembelajaran kedua, dengan muatan bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Silakan disimak. Iklan dapat diartikan sebagai berita pesanan yang berisi pemberitahuan atau penawaran suatu produk maupun jasa kepada masyarakat. Unsur-unsur iklan. Yang pertama, nama produk. Yang kedua, slogan atau kata kunci. Yang ketiga yaitu keunggulan dari suatu barang yang dipromosikan. Yang keempat, harga produk. Yang kelima, alamat dan nomor telepon. Yang keenam, gambar yang menarik. Yang ketujuh, kalimat penjelas. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri bahasa pada iklan. Yang pertama, menggunakan kalimat informatif, yaitu kalimat yang memberi atau mengandung informasi yang bermanfaat. Yang kedua, yaitu menggunakan kalimat sugestif, yaitu kalimat atau kata-katanya yang menarik perhatian masyarakat agar mereka ingin membeli produk tersebut. Yang ketiga yaitu kalimat komunikatif, yaitu kalimat atau kata-katanya mudah dipahami. Yang keempat adalah menggunakan kalimat yang singkat dan padat. Hanya menggunakan kata-kata yang diperlukan. Tidak menggunakan kata yang memboroskan. Menggunakan kata singkat tapi yang penuh makna. Yang selanjutnya yaitu iklan menurut isinya. Dibedakan antara lain. Yang pertama, iklan pengumuman atau pemberitahuan. Iklan ini isinya hanya memberikan informasi tentang suatu hal. Biasanya iklan ini digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi kepada khalayak umum. Contohnya, iklan duka, pengumuman kegiatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu iklan niaga atau penawaran. Iklan yang berisi penawaran suatu produk, baik barang maupun jasa. Contohnya antara lain iklan makanan, minuman, travel, dan lain-lainnya. Ini sebagai contohnya. Yang ketiga yaitu iklan layanan masyarakat. Iklan yang berisi ajakan atau himbauan untuk melakukan sesuatu yang diumumkan kepada masyarakat. Contohnya antara lain iklan PHBS, iklan reboisasi,
dan pada saat ini yaitu iklan untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol. Selanjutnya kita akan membahas materi IPA. Pada suatu hari, Edo dan Benny membeli minuman di toko. Benny, kita beli minuman yuk, aku haus. Ayo, aku haus juga. Benny, aku beli es jeruk, kamu beli apa? Aku beli air mineral. Kamu tahu tidak Edo, perbedaan antara minumanmu dan minumanku? Apa ya? Sama-sama minuman kan Ben? Iya, kalau minuman yang aku beli ini termasuk dalam zat tunggal. Sedangkan minuman yang kamu beli termasuk dalam zat campuran Edo. Apa itu Benny? Jadi gini, semua benda yang ada di sekitar kita ini termasuk materi. Segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak sekali jenis materi di sekitar kita seperti air, batu, tanah, kayu, besi, emas, dan udara. Materi tersebut dikelompokkan menjadi 3 yaitu padat, cair, dan gas. Berdasarkan materi penyusunannya, materi dibedakan menjadi 2 yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal biasanya disebut zat murni. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contohnya adalah air, garam, gula, dan emas. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyap zat tunggal sebagai unsur. Unsur adalah zat yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya besi, emas, aluminium, karbon, dan oksigen. Yang kedua yaitu zat tunggal sebagai senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur, contohnya air, yang terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah gula dan garam. Kedua yaitu zat campuran. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunannya terdiri atas 2 atau lebih zat tunggal. Zat campuran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu zat campuran homogen dan heterogen. Mari kita bahas. Zat homogen adalah campuran yang terdiri atas 2 materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Pada campuran homogen ini, zat penyusunannya tidak dapat dibedakan. Contohnya air, garam, sirup, dan udara. Sedangkan yang kedua, zat campuran heterogen. Zat campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas 2 zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Pada campuran ini, zat penyusunnya masih bisa dibedakan. Contohnya, air dan kopi, air dan tepung, dan air dan pasir. Berikut, air dan sirup jika digabung maka tidak bisa dibedakan antara mana yang air dan mana yang sirup. Maka campuran ini termasuk dalam campuran homogen. Pada minuman kopi yang terdiri bahan penyusunnya adalah air, gula, dan kopi. Pada larutan kopi terdapat endapan. Maka kopi termasuk campuran heterogen karena materi-materi tidak tercampur dengan merata. Iya Benny, terima kasih ya. Yang terakhir yaitu materi SPTP. Dalam sebuah lagu terdapat yang dinamanya tangga nada. Apa itu tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis terdiri dari 8 not atau nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada pada alat musik piano dan organ. Tangga nada diatonis dibagi menjadi mayor dan minor. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor yaitu lagunya bersifat riang gembira, lagunya bersemangat,
biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do, dan yang terakhir interval nadanya adalah 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Contoh lagu tangga nada mayor. 1. Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. 2. Maju Tak Gentar ciptaan Cornel Simanjuntak. 3. Garuda Pancasila ciptaan Sudartono. 4. Hari Merdeka ciptaan Hussein Muttahar. 5. Halo Halo Bandung ciptaan Ismail Marzuki. Ciri-ciri tangga nada diatonis minor. Lagunya bersifat sedih. 2. Lagunya kurang bersemangat. 3. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Dan yang terakhir, interval nadanya adalah 1 setengah 1 1 setengah 1 1. Contoh lagu dengan tangga nada minor. Gugur Bunga dan Syukur ciptaan Hussein Muttahar. Himne Guru ciptaan Sartono. Dan yang terakhir, Tanah Airku ciptaan Ibu Sud. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.